Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara. Di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 33 ayatnya yang ke-9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah puji-pujian kepada Allah Israel. Mengapa kita harus memuji Allah? Salah satu alasan mengapa kita harus memuji Allah adalah karena kita adalah orang yang jujur. Mengapa demikian? Kita harus jujur bahwasanya yang menciptakan segala sesuatunya yang kita nikmati ini adalah Allah sendiri. Bagaimana Allah yang maha kuasa itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada, atau disebut dengan creatio ex nihilo, yang dulu tidak pernah ada, tetapi Tuhan adakan dan menjadi ada. Dan itulah yang disebut sebagai pasca kondisi. Tetapi posisi Allah tidak diikat oleh apa yang Ia ciptakan, atau Allah itu berada di luar dari ciptaan tersebut sehingga ciptaan itu tidak dapat mengurung Allah. Dan disinilah letak kemahakuasaan Allah itu. Bagaimana Allah dapat mengatur segala sesuatunya, atau bahkan mungkin mengintervensi apa yang telah Ia ciptakan itu, dan terjadilah mujizat seperti yang kita dapat lihat dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kemudian saudaraku yang terkasih, jika kita semakin memikirkan dalam hal ini, Allah yang adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih itu telah menyatakan kemahakuasaannya, kebijaksanaannya dengan memperhitungkan segala sesuatunya. Segalanya punya hitungan-hitungan yang kita tidak dapat mengukur itu semua. Apapun yang kita lakukan di dunia ini memiliki hukumnya sendiri, sehingga yang satu berpengaruh yang satu berakibat kepada yang lain. Dan Allah tidak pernah melawan hukum Allah. Ketika Allah telah menetapkan itu sebagai hukum, maka Dia menjadi pribadi yang setia. Dia tidak pernah melawan hukum alam. Salah satu hal yang kita dapat lihat di Perjanjian Baru, bukti bahwasanya Allah itu tidak pernah melawan hukum alam, adalah ketika Yesus Kristus dibawa ke dalam pencobaan. Bagaimana si iblis itu berkata kepada Yesus Kristus, "Jika benar engkau adalah anak Allah, buatlah batu ini menjadi roti." Jika kita berpikir, apa susahnya membuat batu tersebut menjadi roti? Karena Allah adalah Allah yang dapat menjadikan segala sesuatunya, bukan? Tetapi Yesus Kristus tidak melakukannya. Malahan Yesus berkata, manusia itu tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini sebenarnya ingin berkata kepada kita, mengapa mental kita ini lebih banyak dipengaruhi hanya untuk makanan. Artinya hanya untuk makan saja kita membutuhkan mukjizat. Dan sebenarnya batu itu tidak akan menjadi roti. Tentu itu melawan hukum Allah. Sebab Allah tidak menetapkan demikian, meskipun Allah bisa melakukannya. Dan dari sanalah kita semakin mengerti tentang makna kesetiaan itu, bahwasanya Allah sendiri tidak mau menyangkal dirinya. Tetapi kita ini terkadang sering sekali lupa diri. Kita sudah tahu bahwa kita tidak mampu, tetapi kita tidak mau mengakui bahwa kita tidak mampu melakukannya dan meminta pertolongan. Tetapi Allah telah menyatakan itu dengan begitu tegas, sehingga Allah yang demikianlah yang menjadi Allah yang layak untuk dipuji. Dan setiap orang harus memuliakan Dia, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang menciptakan, sekaligus merencanakan hal yang baik, sekaligus melakukan keselamatan bagi kita, dan sekaligus memelihara kita.
Seluruhnya Allah telah tetapkan, semua itu telah Allah perhitungkan, sehingga tidak ada satupun rencana Allah yang gagal. Jika ada orang berkata, bukankah Allah menciptakan sorga itu untuk kita umat manusia, dan neraka itu adalah kepada para malaikat-malaikat yang menentang Dia dan juga yang mengikut iblis? Tetapi mengapa ada manusia yang akan masuk ke dalam neraka? Bukankah Allah itu jahat? Sebenarnya yang jahat itu adalah kita. Mengapa kita disebut orang yang jahat? Karena kita mau berubah dari apa yang telah ditetapkan, keluar dari jalan dengan melompat, sehingga alam kita yang seharusnya adalah bagian dari kebebasan kita lompati kepada alam yang lain, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dunianya atau alamnya berbeda. Pernah ada seorang berkata, caramu memperlakukan alam akan menunjukkan alammu sendiri. Sehingga jika saudara adalah milik Allah, saudara akan mengetahui cara memperlakukan alam, dan saudara tidak akan merusaknya. Jika Allah telah menjadikan segala sesuatunya indah pada tempat, pada waktunya, maka kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki konsep mitra dalam hal pendelegasian. Kita punya tugas dan tanggung jawab, saudaraku, untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang telah Tuhan ciptakan ini. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Mengapa? Karena Tuhan berfirman, semuanya jadi. Tuhan berfirman dan memerintahkan, maka semuanya ada. Adakah yang lebih berkuasa daripada Allah kita? Jawabannya tidak ada. Kita ini adalah milik Allah yang diciptakannya. Hendaklah kita senantiasa memuji Dia, karena kejujuran itu adalah hal yang terpenting dalam pujian. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Engkau menolong kami, menuntun kami, memberi kami pengertian lewat seluruh yang Kau ciptakan ini. Dari yang tidak ada menjadi ada adalah bukti kemahakuasaan-Mu. Engkau adalah Allah yang begitu dahsyat, yang telah menetapkan itu penuh dengan perhitungan, sehingga yang satu tidak bertubrukan dengan yang lain. Sungguh Engkau Allah yang merencanakan segala sesuatunya penuh dengan kebaikan. Biarlah kami terus hidup di dalam rasa takut ini, memegahkan Engkau sungguh-sungguh, penuh dengan rasa sukacita dalam kejujuran yang sesungguhnya, bahwa Engkau adalah Allah yang menyatakan kebenaran itu dan layak untuk dipuji. Terpuji Engkau Bapa. Terima doa kami di dalam Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.